tugas. Ini tugasnya dia. Dari pembuatan data, deadline-nya 2 minggu lagi. Waduh, aku belum. Sudah, Dame. Dame, liatin HP terus. Dapat tuh. Gak ada apa-apa kok. Bisa. Dam, kok kelihatannya capek banget, kurang tidur ya? Kurang tidur aja, lagi banyak tugas. Loh, Bima tuh banyak banget notifikasinya. Iya, dia khawatir sama aku. Aku memang telat tadi balas pesan dia. Dam, kamu udah berapa kali skip kuliah minggu ini? 3 kali kan? Kalian nggak ngerti. Dia tuh sayang sama aku. Cuma dia lagi ada masalah di rumah aja. Sayang gimana sih? Kamu sadar nggak kamu tuh banyak banget berubah setelah sama dia? IPK kamu turun terus, kamu nggak pernah gini. Dia butuh aku. Dia lagi ada masalah di rumah. Udah itu doang kok. Dam, tunggu dulu. Ini lebam dari mana? Loh, lebam. Nggak ada Masa apa-apa. lebam sih, Dan? Lebam? Nggak ada apa-apa. Aku cuma jatuh tadi. Dan aku kenal kamu loh dari dulu, dari semester awal. Kamu diapain sama Bima? Nggak ada. Udah, aku harus pergi. Dia bisa marah kalau aku nggak datang. Dad, aku serius khawatir sama si Dam itu. Tadi pagi, aku lihat dia dibentak-bentak si Bima di parkiran. Aku juga lihat, Rap. Aku udah bilangin sama dia berkali-kali. Tapi dia nggak pernah mau dengerin. Bahkan dia selalu bela Bima. Selalu bela-bela Bima. Bu, Sorry, Bu. ya Deborah Raffi kok wajahnya serius banget, ada apa? Gini Bu, ada yang sedikit mau kami konsultasikan sama Ibu. Kira-kira bisa nggak ya Bu sekarang? Boleh. Duduk aja Bu, biar kita ngobrol. Jadi ada apa? Deborah Raffi kok wajahnya serius banget? Jadi gini, Bu. Kami punya teman yang mengalami kekerasan dalam hubungannya. Tapi dia nggak mau ngasih tahu ke kami. Jadi apa yang harus kami lakukan? Kalian curiga teman kalian menjadi korban kekerasan dalam hubungan? Iya Bu, soalnya banyak banget perubahan yang ada di dia setelah pacaran. Misalnya kayak IPK-nya turun, terus jarang masuk kelas. Terus tadi ada lebam-lebam gitu di tangannya Bu. Kami khawatir dia kenapa-kenapa. Jadi gini Deborah Raffi, yang kalian sebutin tadi itu sebenarnya pola klasik yang biasa terjadi di dalam kekerasan dalam hubungan, yang biasa disebut dengan cycle of violence. Nah, apa sih itu? Ini akan Ibu jelaskan ya. Diawali dengan fase tension building, di mana pelaku mulai menunjukkan tanda-tanda marah, cemburu berlebihan, melakukan kontrol dan kritik terus-menerus. Namun, korban akan terus berusaha menenangkan pelaku. Selanjutnya, fase acute explosion, di mana pelaku mulai melakukan kekerasan fisik, verbal, bahkan kekerasan seksual. Yang terakhir, honeymoon phase. Pada fase ini, pelaku akan meminta maaf, memberi janji manis, bahkan memberikan hadiah, sehingga korban akan kembali menaruh rasa percaya kepada pelaku. Persis sama seperti yang Dami alami kan? Iya ya. Bu, kalau aturan hukumnya itu gimana ya? Soalnya kan mereka belum suami istri. Pertanyaan bagus itu Deborah. Jadi begini pengaturan hukum di Indonesia. Terdapat beberapa dasar hukum mengenai kekerasan dalam pacaran di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pada pasal 5. Selanjutnya, KUHP pada pasal 351 mengenai penganiayaan, pasal 352 mengenai penganiayaan ringan, pasal 285 mengenai pemerkosaan, serta pasal 310 sampai 311 mengenai pencemaran nama baik. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dalam hal ini, jika korban merupakan anak dengan usia di bawah 18 tahun. Lalu ada Undang-Undang ITE jika kekerasan dilakukan dengan basis elektronik, seperti revenge porn, doxing, dan lainnya. Jadi sebenarnya Dami bisa lapor polisi, Bu? Bisa Rafli, bahkan harus. Tapi biasanya korban itu terjebak di dalam victim blaming, rasa malu, ketergantungan emosional, atau bahkan ancaman dari pelaku. Kamu pikir kamu bisa kemana? Aku udah ngasih kamu segalanya. Bim, aku cuma mau fokus kuliah. Kamu kan tahu nilai aku udah makin jelek. Kuliah. Kamu pikir tanpa aku kamu itu siapa? Kamu itu nggak ada apa-apanya. Tapi Bim, kamu tuh nggak paham aku. Aku yang merhatiin kamu. Aku yang ngurusin kamu. Dan sekarang ini balasan kamu. Kamu mau ninggalin aku? Apa ini? Lepasin Dame. Ini bukan urusan kalian. Ini urusan pribadi. Ini bukan urusan pribadi kalau udah menyangkut kekerasan. Kekerasan? Kalian tahu apa? Ini cuma kesalahpahaman. Ini aku rekam ya. Ancaman verbal itu masuk kekerasan dan bisa jadikan bukti hukum. Dame, sekarang kamu pilih. Aku atau teman-teman kamu yang sok tahu ini. Dami, ini bukan salah kamu, Dam. Kamu itu layak diperlakukan dengan hormat.
Kamu gak sendirian, Dame. Sini ada kami. Aku mau pergi. Dame, kamu bakal nyesal. Kamu nggak akan bisa tanpa aku. Aku punya foto-foto kamu. Ini masuk revenge porn dan pengancaman. Baik, selamat datang Dame. Perkenalkan, saya Amir dari LBH Perempuan, dan di sini juga ada Dr. Rizka selaku psikolog di LBH kami, dan kami di sini ada untuk membantu kamu, Dame. Dame, pertama-tama saya ingin kamu tahu apa yang terjadi di sini itu bukan salah kamu. Kamu udah datang ke sini aja itu udah sangat berani loh. Mungkin saya akan menjelaskan beberapa langkah-langkah yang bisa kita ambil mengenai kasus yang kamu alami ini. Tapi sebelumnya, boleh nggak kamu ceritakan apa yang terjadi? Pelan-pelan aja. Baik Pak, dokter. Jadi awalnya Bima itu baik sekali sama saya. Dia perhatian, dia romantis. Tapi makin lama dia mulai berubah. Dia makin ngatur-ngatur saya. Kemudian dia larang-larang saya untuk keluar. Kalau saya telat balas chatnya dia bisa marah. Bahkan saya udah nggak bisa lagi komunikasi atau ngobrol bareng sama cowok lain. Dia bisa bilang kalau saya selingkuh. Itu bentuk controlling behavior. Salah satu tanda awal kekerasan dalam pacaran. Terus dia awalnya dia cuma dorong saya, lama-kelamaan dia udah mulai mukul. Kemarin dia sempat nangis, minta maaf sama saya, kemudian saya maafin, tapi makin lama makin kemarin dia makin kasar. Jadi Dame, berdasarkan cerita kamu tadi, apakah kamu punya bukti seperti foto luka, chat, ataupun rekaman dalam bentuk apapun gitu? Kami sudah bantu kumpulkan semua dokumentasinya di HP saya, Pak. Mulai dari foto lebam, kemudian screenshot chat dari Bima, dan juga rekaman kejadian kemarin malam, Pak. Itu cukup bagus, buktinya sangat kuat. Mungkin sekarang saya akan menjelaskan beberapa opsi atau langkah hukum yang bisa kamu ambil untuk menyelesaikan kasus kamu ini. Yang pertama, kita bisa melakukan laporan ke polisi. Nanti kita bisa membuat laporan dengan dalil tuduhan. Yang pertama itu ada penganiayaan, pasal 351 KUHP. Lalu bisa juga tadi berdasarkan cerita kamu ada ancaman berdasarkan pasal 369 KUHP. Dan juga apabila ada terjadinya revenge porn, kita bisa pakai pelanggaran menggunakan undang-undang ITE. Lalu yang kedua, nanti kita bisa memintakan surat perlindungan, itu namanya restraining order, yaitu surat larangan mendekat. Jadi nanti pengadilan akan mengeluarkan surat yang bertuju kepada Bima untuk tidak mendekati kamu. Lalu yang ketiga, kita juga bisa melakukan mediasi. Mediasi ini upaya non litigasi yang bisa kita tempuh untuk menyelesaikan perkara kamu. Namun mediasi ini kan sifatnya mencari damai atau win-win solution. Jadi apabila kamu merasa lebih aman dan juga tidak keberatan melakukan mediasi, kita juga bisa melakukan mediasi. Namun apabila kamu memang merasa sudah tidak aman dengan keberadaan si Bima ini, kita bisa melaporkannya saja ke polisi. Kalau saya memutuskan untuk lapor ke polisi saja, kira-kira prosesnya bagaimana ya Pak? Oke, baik Dame, jadi apabila kamu memilih untuk melakukan laporan ke polisi, saya akan menjelaskan beberapa langkah atau proses yang akan kamu tempuh. Yang pertama, nantinya kita akan ke kantor polisi terdekat. Kita akan membuat laporan polisi. Nanti kita menuju ke unit PPA, yaitu Pelayanan Perempuan dan Anak. Kami akan mendampingi kamu dalam proses laporan. Setelah itu kita akan ke rumah sakit untuk mengecek luka-luka lebam seperti cerita kamu tadi. Dan nanti kita meminta surat alat bukti, yaitu visum et repertum, untuk menjadi alat bukti kamu nantinya. Lalu yang ketiga, setelah bukti cukup, nanti pihak polisi akan melakukan pemeriksaan dan penyidikan. Nanti teman-teman kamu yang mendampingi kamu ini juga bisa jadi menjadi saksi dalam perkara kamu ini. Lalu setelah cukup bukti, kasus tersebut akan dilimpahkan ke kejaksaan. Setelah itu kita akan bersidang di pengadilan. Nanti sepanjang proses ini, kamu akan ditemani oleh Dr. Rizka dan juga tim untuk menjaga kesehatan mental kamu. Saya juga mau kamu tahu kalau kekerasan dalam pacaran itu efeknya nyata dan kamu akan mengalami post trauma stress disorder, anxiety, dan depresi. Tapi dengan terapi yang tepat, kamu bakal pulih juga kok, dan perjalanan healing kamu akan kami temani. Tapi sebenarnya saya masih takut dok.
Saya takut gak ada yang percaya sama saya, dan saya masih takut saya yang disalahin nantinya. Sayangnya victim blaming memang masih sering terjadi ya di masyarakat kita. Tapi secara hukum, kamu itu dilindungi dan kami akan pastikan kamu akan terpenuhi. Dami, kami percaya kok sama kamu. Keluargamu juga harus tahu, Dami. Tapi papa bisa marah. Kita bisa kok bantu kamu untuk ngomong ke keluarga kamu. Orang tua kamu punya hak untuk tahu itu, dan mereka bisa jadi support system terkuat untuk kamu. Nah, kenapa kamu nggak pernah bicara dengan bapak, nak? Apa alasanmu, nak? Sebenarnya aku takut, Pak. Dan aku malu. Karena aku juga takut kalau misalnya nanti papa salahin. Aduh, nak. Kalau udah begini kasusnya, nak, bapak nggak akan nyalahin kamu, nak. Si Bima itu yang sepenuhnya salah, nak. Nah, kalau seperti ini, kami sangat senang mendengar reaksi dari Bapak Dami ini. Karena tentunya dukungan dari orang tua merupakan faktor terbesar dalam penyembuhan korban kekerasan. Oke, Pak. Baik, kami di sini telah menyiapkan seluruh dokumen untuk kita lapor polisi. Akan tetapi, untuk keputusan akhirnya tetap ada di tangan Dami, dan kami siap membantunya, Pak. Nah, Dami, bapak akan dukung setiap keputusan yang kamu ambil ya, nak, ya. Tapi satu yang perlu kamu ketahui, nak, kamu tidak perlu takut. Karena hukum pasti akan melindungi kamu, dan bapak pasti akan melindungi kamu juga. Kalau gitu aku udah buat keputusan, Pak. Aku akan lapor. Karena aku gak mau ada perempuan lain yang jadi korbannya kalau aku diam terus. Kami bangga sama keputusanmu, Dami. Oke, baik. Kalau begitu, besok kita ke kantor polisi. Saya juga sudah menghubungi unit PPH di sana, dan mereka siap membantu. Untuk Mas Amir, tolong dampingi terus anak saya dampinginya, Mas Amir, ya. Oke, siap, Pak. Pasti akan kami bantu, karena itu memang tugas kami, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat siang anak-anak semuanya. Siang, Bu. Pada kesempatan kali ini kita akan memulai kelas hukum perlindungan perempuan dan anak. Nah, tapi ada yang berbeda nih dari kelas hari ini. Kita akan kedatangan tamu spesial yang akan membagikan pengalamannya. Sebentar ya, Ibu panggil dulu. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Dame. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Ekonomi, dan saya berdiri di sini hari ini. Saya memberitahukan kepada teman-teman semua bahwasanya 2 minggu lalu saya membuat sebuah keputusan yang besar dalam hidup saya, yaitu melaporkan mantan pacar saya ke polisi terkait dugaan penganiayaan dan pengancaman. Saya berdiri di sini hari ini bukan untuk meminta simpati dari teman-teman semua, melainkan saya ingin menjelaskan bahwa kekerasan dalam pacaran itu nyata dan dapat terjadi pada siapa saja, baik kepada saya yang sedang kuliah, memiliki support system, ataupun saya yang merasa dirinya cerdas. 75% dari korban kekerasan dalam pacaran ini adalah perempuan yang berusia 18 sampai 24 tahun. Hanya 10% diantaranya yang berani melapor ke pihak yang berwajib, dan 60% lagi mengalami kekerasan secara berulang. Mengapa korban susah untuk melapor? Yang pertama, ada yang ketergantungan emosional dengan pelaku. Yang kedua, rasa takut. Yang ketiga, stigma sosial dari masyarakat. Dan yang terakhir, tidak tahu kemana harus melapor. Dami, bisa kamu jelaskan proses hukum apa saja yang telah kamu lalui? Baik, Bu. Jadi setelah saya membuat laporan polisi di unit perlindungan perempuan dan anak di Polres, yang pertama, keterangan saya diambil oleh seorang polisi perempuan di sebuah ruangan khusus. Dan di sana ada Mas Amir dari Lembaga Bantuan Hukum yang menemani saya. Kemudian yang kedua, saya dirujuk ke sebuah rumah sakit untuk mengambil visum et repertum dan bukti yang paling kuat di pengadilan. Yang ketiga, polisi mengumpulkan bukti-bukti berupa rekaman, foto ataupun video, dan juga saya menghadirkan 2 orang saksi, yaitu teman saya Deborah dan Raffi. Yang keempat, setelah semua buktinya cukup, polisi menetapkan tersangka terhadap mantan pacar saya dengan pasal 351 KUHP mengenai penganiayaan, pasal 369 mengenai pengancaman, dan UU ITE pasal 27 dan 29 mengenai ancaman penyebaran konten. Dan yang terakhir, sekarang kasus saya sedang berada di pengadilan menjalani proses persidangan.
Sebagai teman damai, saya ingin menambahkan peran support system sebenarnya sangat amat vital. Teman, keluarga, profesional, kita semua punya tanggung jawab untuk melindungi korban, bukan menyalahkan mereka. Tepat sekali, Deborah. Sekarang saya akan menjelaskan kerangka hukum perlindungan korban KDP, yaitu kekerasan dalam pacaran. Dari Instrumen Hukum Nasional ada Undang-Undang 1945, Pasal 28G, Hak atas rasa aman dan perlindungan. Lalu ada juga KUHP tentang pasal penganiayaan, ancaman, dan kesusilaan. Selanjutnya ada Undang-Undang tentang tindak pidana kekerasan seksual. Lalu ada Undang-Undang Perlindungan Anak jika korban merupakan anak dengan usia di bawah 18 tahun. Selanjutnya ada Undang-Undang ITE jika kekerasan dilakukan dengan basis elektronik. Selanjutnya ada instrumen internasional, yaitu Convention of the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Selanjutnya ada Beijing Platform for Action, lalu ada Declaration of the Elimination of Violence Against Women. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa lembaga yang bisa dihubungi, seperti Unit PPA Polri, Komnas Perempuan, LBH Perempuan, dan lain sebagainya. Bu, bagaimana dengan pemulihan korban dan aspek psikososial? Pertanyaan penting, Rafli. Pemulihan holistik meliputi aspek hukum, aspek psikologis, aspek sosial, aspek ekonomi, serta aspek medis. Dari aspek hukum sendiri ada akses keadilan, hukuman bagi pelaku, serta restitusi. Dari aspek psikologis ada terapi trauma, konseling, serta support group yang dapat dilakukan. Selanjutnya dari aspek sosial ada reintegrasi ke masyarakat serta penguatan support system yang dapat diberikan kepada korban. Selanjutnya dari aspek ekonomi ada bantuan biaya hidup yang dapat diberikan serta pelatihan kerja jika diperlukan bagi korban. Yang terakhir adalah aspek medis. Aspek medis meliputi perawatan fisik serta kesehatan reproduksi. Pemulihan yang saya sebutkan tadi bukanlah proses linear. Pemulihan tersebut membutuhkan waktu, kesabaran, serta dukungan berkelanjutan yang dapat dilakukan oleh orang-orang di sekitar korban. Ibu, yang terakhir, saya cuma mau mengatakan kepada teman-teman semua yang ada di sini, kekerasan dalam pacaran itu nyata dan sungguh terjadi begini. Jika kamu ataupun temanmu menjadi korban, yang pertama sekali percaya pada dirimu. Kamu bukanlah pihak yang bersalah di sini. Kemudian, cerita kepada orang-orang yang kamu percayai. Cari pendampingan dari orang-orang profesional. Dan yang terakhir, silakan kamu buat laporan kepada pihak yang berwajib. Kamu berhak untuk mendapatkan keadilan di sini. Dan juga saya ingin berpesan kepada para support system, dengarkan, temani dan dampingi temanmu. Dan jaga dirimu. Karena kamu sebagai support system juga perlu untuk menjaga diri. Oke, terima kasih. Aku juga pernah ngalamin hal serupa, tapi aku nggak berani lapor. Kamu terinspirasi. Kamu semangat ya, kita selalu support. Bangga sangat bangga, sangat bangga. Makasih ya Pak, makasih udah percaya sama aku. Apapun yang terjadi, kamu selalu ada buat kamu Damai. Iya, Dam. Kita kan sahabat. Damai, kamu tahu nggak? Setelah kamu menceritakan pengalaman kamu tadi, ada banyak mahasiswa yang konseling ke ibu. Kamu membuka jalan bagi mereka, Damai. Iya Bu, aku cuma gak mau kalau ada korban lainnya.